Halo Sobat Sosiologi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Indra Raharja, di Belajar Sosiologi. Ayo belajar. Kali ini Belajar Sosiologi akan menjelaskan tentang interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial itu? Mari kita belajar. Baik kawan-kawan sosiologi, interaksi sosial kita akan membahas mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, bahkan kelompok dengan kelompok. Nah, di sini ada ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial yang pertama adalah jumlah pelakunya harus lebih dari satu orang atau jumlah pelaku 2 orang. Ya, boleh lebih dari 2 orang. Kemudian yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku menggunakan simbol atau lambang. Yang ketiga, adanya dimensi waktu. Masa kini dengan masa lalu, jadi selalu berkesinambungan antara masa kini dengan masa lalu. Yang terakhir, untuk ciri-ciri interaksi sosial, adanya tujuan yang hendak dicapai. Karena setiap orang berinteraksi pasti ada tujuannya. Tidak mungkin manusia atau individu dengan individu lain berinteraksi tidak ingin mendapatkan sesuatu. Kita lanjut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat interaksi sosial ada 2. Yang pertama, interaksi sosial wajib terjadi adanya kontak. Dan yang kedua, wajib adanya komunikasi. Saya akan menjelaskan satu persatu. Kita mulai dari kontak. Kontak sosial adalah kegiatan saling menyentuh, walaupun tidak selalu secara sentuhan fisik. Di sini saya akan menjelaskan kontak sosial. Ya, yang pertama ada kontak sosial positif, yang di dalamnya terdapat sebuah integrasi atau kebaikan yang berujung kepada sebuah kerjasama. Adapun kontak sosial yang kedua yaitu kontak sosial negatif. Dalam kontak sosial negatif itu kebalikan dari kontak sosial positif, yaitu terjadi disintegrasi, perpecahan, dan bahkan konflik sosial. Kemudian, kontak sosial primer. Kontak sosial primer ditandai dengan bertemu muka, atau seperti pada saat kalian langsung bertemu dengan lawan pada saat berinteraksi. Jadi si A dengan si B bertemu langsung, kemudian membicarakan sesuatu, maka disebut sebagai kontak primer, ya, atau bertemu langsung walaupun belum mengadakan sebuah interaksi, tapi sudah saling bertemu, maka bisa disebut dengan kontak primer. Kemudian kontak sosial sekunder. Kontak sosial sekunder terjadi melalui perantara sesuatu. Contohnya alat-alat teknologi atau alat-alat elektronik seperti handphone, ya. Kemudian alat penyampai pesan seperti yang ada di zaman dulu yaitu kotak pos. Kemudian kontak sosial sekunder itu dibagi menjadi 2, yaitu kontak sekunder langsung dan kontak sosial sekunder tidak langsung. Berikut saya akan berikan contohnya. Kontak sosial, ya, di sini ada contoh kontak sosial yang terjadi pada gambar pertama, yaitu kontak sosial bersifat positif dan negatif. Di gambar yang satunya dijelaskan kerumunan atau kelompok orang yang sedang bekerja sama dalam proses penguburan, ya. Di sini terjadi kontak. Kontak yang seperti apa? Tentunya kontak yang positif, karena mereka semua berkumpul untuk membantu orang lain, ya,
dalam hal pemakaman. Kemudian, gambar yang sebelahnya adalah bentuk dari kontak negatif, yaitu tawuran, di mana tawuran merupakan bentuk dari sebuah perilaku yang tidak baik, atau dalam sosiologi sering disebut dengan perilaku menyimpang. Terjadi kontak yang negatif. Kemudian, contoh berikutnya adalah kontak primer. Kontak yang terjadi secara langsung. Mereka saling berhadapan, ketemu langsung, saling menyapa, ya, walaupun belum terjadi interaksi, tetapi mereka sudah bertemu secara langsung. Kemudian yang berikutnya ada gambar kontak sekunder langsung, ya. Di kontak sekunder langsung di sini proses menelepon menggunakan aplikasi video call, kemudian di situ saling bertemu wajah. Tetapi ya, bentuk kontak sosialnya tetap menggunakan perantara, tetapi terjadi secara langsung karena mereka bisa langsung tatap muka walaupun menggunakan perantara. Kemudian kontak sosial sekunder tidak langsung. Contoh pada gambar di sini adalah seorang anak memasukkan sebuah surat ke dalam sebuah kotak pos. Ya, kotak pos di sini merupakan sebuah alat, sedangkan bentuk dari kontaknya terdapat pada surat tersebut. Jadi untuk saling melakukan kontak, anak tersebut butuh perantara, yaitu perantara kotak pos, dan tidak langsung bisa dibaca oleh penerima nantinya. Mereka harus menunggu dulu pengiriman dari kantor pos tersebut. Itulah yang disebut dengan sekunder tidak langsung, ya. Kemudian saya akan menjelaskan syarat interaksi sosial yang kedua, yaitu komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan saling menafsirkan perilaku, pembicaraan, gerakan fisik, kode, serta sikap, dan perasaan-perasaan yang disampaikan. Nah, di sini ada unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah seorang penyampai pesan. Kemudian ada komunikan. Komunikan adalah seorang penerima pesan. Kemudian ada pesan, sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. Ya, jadi dari ketiganya dulu harus ada komunikator, harus ada komunikan, dan harus ada pesan yang disampaikan. Karena tidak mungkin orang ingin menciptakan sebuah interaksi, tidak ada sebuah pesan yang ingin disampaikan. Baru masuk ke dalam unsur pokok komunikasi yang berikutnya, yaitu media. Biasanya dalam komunikasi ada alat yang ingin disampaikan, ada media, ada sebuah pesan baik tulisan maupun gambar ataupun film. Kemudian ada di sini adalah efeknya. Ya. Efeknya adalah perubahan setelah menerima pesan atau perubahan sikap yang terjadi terhadap komunikan atau sang penerima pesan. Ya, di sini dijelaskan untuk menyampaikan pesan semua unsur ini harus ada, gitu ya, baik pesannya, medianya. Ya, media itu pesan yang bisa diceritakan melalui gambaran atau tulisan atau menceritakan sebuah film. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya ada tahapan-tahapan penting di dalam komunikasi. Di sini ada 3. Yang pertama ada encoding. Pada tahap ini, gagasan atau program yang akan disampaikan diwujudkan dalam bentuk kalimat atau gambar. Biasanya seseorang yang ingin menyampaikan pesan, dia sudah memikirkan bagaimana cara mengungkapkan kalimat yang enak, yang benar, agar penerima pesan bisa mudah mencerna atau menangkap pesan tersebut. Kemudian penyampaian, ya. Penyampaian adalah gagasan program yang sudah diwujudkan dalam kata-kata atau gambar yang disampaikan. Ya, setelah proses encoding atau pemikiran di sini, barulah proses penyampaian melalui lisan terwujudkan. Kemudian terakhir adalah proses decoding, yaitu proses mencerna dan memahami kalimat atau gambaran menurut pengalaman yang dimiliki. Jadi biasanya proses decoding ini diterima oleh seorang penerima pesan, ya. Jadi dia harus mencerna, mengamati, menganalisis apa yang memang disampaikan oleh seorang komunikator.
Seperti itu ya. Oke. Baik sahabat sosiologi, selanjutnya adalah interaksi simbol. Ya, interaksi simbol atau lambang. Tentunya sahabat sosiologi semua ya sudah sering melihat gambar-gambar ini, yaitu gambar lampu lalu lintas ya, kemudian lambang-lambang yang ada di jalan nih seperti lambang dilarang belok seperti ini ya, dilarang untuk putar balik, kemudian boleh putar balik, kemudian boleh memutar, dan boleh berjalan di zebra cross. Jadi gambar-gambar tersebut atau lambang-lambang tersebut itu digunakan oleh aparatur negara kita, terutama penegak hukum, kepolisian, untuk menertibkan masyarakat. Ya, masyarakat diberikan informasi mengenai gambar-gambar tersebut, simbol tersebut atau lambang tersebut, agar masyarakat mengerti arti dari lambang tersebut. Yang secara tidak langsung, lambang tersebut berusaha untuk menyampaikan sebuah informasi berupa interaksi terhadap pengemudi jalan agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Ya, seperti itu. Jadi memudahkan aparatur kepolisian dalam menertibkan pengendara jalan agar tidak terjadi yang namanya kemacetan di jalan ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Kemudian terkadang kita juga sering melihat status-status WhatsApp milik teman kita, milik orang lain yang kadang-kadang kita membacanya. Kemudian dalam status tersebut kita bisa mengetahui orang tersebut sedang sedihkah, sedang senangkah, ya. Karena biasanya status seseorang yang dikirimkan di dalam media sosialnya itu mewakili isi hatinya. Ya, contohnya di sini. Ya, di sini ada sebuah tulisan dari status WhatsApp yang berisikan, saya senang berjalan atau berada di bawah hujan karena tidak akan ada yang tahu kalau saya sedang menangis. Ya, ini Charlie Chaplin nih ya. Oke, jadi dengan membaca status WhatsApp tersebut, maka kita bisa tahu, oh orang ini sedang sedih gitu. Jadi kita bisa tahu nih kapan harus berbicara dengan orang tersebut. Seperti itu ya. Baik sahabat sosiologi, kita lanjutkan. Nah, di sini ada faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama adanya imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain, dan syarat menirunya adalah yang pertama, adanya minat, perhatian terhadap objek yang ditiru, kemudian sikap menghargai dan mengagumi, memahami sesuatu yang ditiru. Di sini biasanya seseorang akan mengikuti apa yang ia atau seseorang yang ia idam-idamkan atau yang ia kagumi, tetapi belum meniru secara keseluruhan. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah sugesti. Sugesti adalah salah satu faktor pendorong interaksi. Di sini menerima sikap pandangan orang lain tanpa berpikir kritis atau rasional, atau segala anjuran nasihat yang diberikan langsung diterima dan diyakini kebenarannya. Pada tahapan ini atau pada faktor pendorong ini biasanya terjadi pada saat seseorang sedang banyak memiliki masalah dalam hidupnya, sehingga mudah untuk dimasuki kalimat-kalimat nasihat gitu ya. Jadi mudah diterima, seperti halnya hipnoterapi ya. Jadi dia disugesti untuk melakukan sesuatu di alam bawah sadarnya. Seperti itu ya. Jadi walaupun nanti dia dalam kondisi sadar, tapi sugesti itu dia terima gitu. Masukan tersebut dia terima gitu, sehingga dia bisa menjalankan atau melakukan masukan yang diberikan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi. Nah, identifikasi ini adalah kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain yang dia idolakan. Contohnya, banyak
anak-anak sekarang yang mengidolakan superhero seperti superhero anime di Jepang seperti Naruto dan lain-lain gitu ya. Terkadang remaja-remaja atau anak-anak di zaman saat ini atau zaman sekarang ini terlalu berlebihan untuk meniru atau menjadi sama terhadap idolanya ya, sehingga dia rela untuk merubah wajahnya, kemudian tubuhnya, gaya berpakaian, kemudian gaya make up, gaya rambut itu disamakan dengan idolanya, sehingga benar-benar mirip dengan idolanya, mulai dari kata-kata juga ya, kemudian gaya bahasanya seperti itu. Jadi identifikasi adalah meniru secara keseluruhan. Kita lanjut. Kemudian simpati. Simpati adalah suatu proses seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Orang lain yang simpatik biasanya banyak menarik perhatian orang lain ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah empati. Perasaan empati yang mendalam yang dapat mempengaruhi kejiwaan dan fisik seseorang yang diempatikan dan memiliki perasaan seolah-olah merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang diempatikannya. Kemudian motivasi atau dorongan yang diberikan individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain sehingga melakukan apa yang dimotivasikan dengan penuh tanggung jawab. Oke sahabat sosiologi, sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan sahabat sosiologi bisa menerima penjelasan dari saya, dan kita ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jangan lupa belajar, ayo belajar.